Surya Paloh ya. Ini juga akan mendatangi ketum-ketum parpol yang lain untuk diajak masuk atau gimana? Ya belum ada rencana juga kan sekarang ini lagi konsentrasi ke MK kan. Oke. Ya jadi intinya kan kalau memang ada beberapa yang memang pertemuan itu kan dengan Pak Surya Paloh segala macam itu kan pertemuan yang memang sahabat lama yang bertemu silaturahmi kan. Itu tadi. Dan semuanya juga tahu bahwa Pak Prabowo ini kan mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk membangun bersama. Dan pemerintahan Pak Prabowo ini kan memang mengajak untuk sama-sama membangun negara ini. Jadi saya kira kalau nanti pertemuan-pertemuan berikutnya ya nanti masih menunggu juga hasil MK-nya. Tapi artinya memang Pak Prabowo ingin menarik semuanya masuk ke dalam. Ya intinya adalah menarik untuk membangun bangsa ini. Iya, membangun bangsa dengan memasuk ke dalam semua gitu. Bisa di luar, bisa di dalam kan. Oh gitu. Seperti apa kata Abu Bakar kan, gitu kan. Jadi yang penting kan pokoknya intinya membangun bangsa ini. Membangun Jadi, bangsa. Ya, checks balances kan juga menjadi membangun bangsa juga. Oh. Oke, Bung Basara. Kalau PDIP yang sudah berpengalaman di oposisi dan juga berpengalaman di koalisi, kalau melihat sekarang akan berada di luar pemerintahan atau masuk juga? Sebelum menjawab ke situ Mas Budiman, karena Kompas TV malam ini mengundang 8 partai politik yang lolos parliamentary threshold, 8 partai politik. Mas Budiman undang semua di sini. Saya kira tidak berlebihan kalau kesempatan ini kami dari PDI Perjuangan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia yang kembali memberikan kepercayaan pada PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif. Setidak-tidaknya menurut ukuran pengumuman KPU tanggal 20 Maret kemarin. Kami bersyukur di tengah tsunami dan perhara politik kita masih terus mendapatkan kepercayaan rakyat seperti ini. Yang kedua Mas Budiman, atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya kira perlu kita bedakan tahapan politik dalam demokrasi kita. Yang sedang Mas Budiman bahas sekarang ini adalah satu tahapan pasca tahapan pemilu presiden. Jadi ada 2 tahapan. Tahapan pemilu presiden itu satu kerjasama politik dalam pilpres. Setelah kerjasama pilpres dalam pilpres itu selesai, baru tahapan di kabinet dan di parlemen. Nah pertanyaan mengenai apakah kemudian partai-partai ini akan bergabung dan tidak bergabung dalam pemerintahan, menurut saya agak sedikit prematur Mas BDM. Prematur? Ya karena nunggu MK. Undang-undang yang diketok oleh Mas Doli dan kawan-kawan di Komisi 2 bersama pemerintah masih menyisakan satu tahapan lagi, yaitu tahapan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi yang sekarang masih sedang berproses. Segala kemungkinan masih sangat mungkin terjadi di sana. Saya kira saya mengamini semua dari Habib Abu Bakar Basir sampai Abu Bakar Al-Habsyi, mohon maaf, sampai dengan Bapak Bung Daniel Johan, mohon maaf Habib, karena sama-sama Habib kita berdua. Bahwa ini belum momennya barangkali untuk membicarakan itu. Sekalipun demikian, bagi PDI Perjuangan saya kira yang dikatakan oleh Habib tadi, kita punya pengalaman di dalam pemerintahan, kita juga punya pengalaman di luar pemerintahan. Kami tidak pernah menyebut pada saat kami 10 tahun berada di luar kekuasaan pemerintahan SBY sebagai partai oposisi. Kami tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Karena itu kita anggap satu sistem yang berlaku dalam sistem politik parlementer yang tidak kita gunakan dalam sistem presidensil. Pada waktu kami di luar pemerintahan, di zaman 10 tahun pemerintahan SBY, kami tidak menyebut sebagai partai oposisi yang kemudian ada partai-partai lain yang di luar pemerintahan SBY lalu kita ajak bergabung sebagai partai di luar pemerintahan SBY. Tidak. Kami menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan pemerintahan itu sesuai dengan ketentuan konstitusi yang memang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga parlemen di mana fraksi PDI Perjuangan ada pada waktu itu. Begitu Mas Budiman. Baik. Kalau Bang Doli, kalau semuanya diajak Pak Prabowo masuk, apa nggak terlalu sesak nanti itu ya? Ya sebetulnya kan pertama saya mau menjelaskan bahwa komunikasi politik itu kan penting dan itu bisa berlangsung kapan saja, ya, baik sebelum pilpres, kemudian sudah ada pengumuman dan seterusnya pasti akan kita lakukan karena itu penting menurut saya. Mau dengan siapa saja, apakah mau di dalam kerjasama politik yang selama dibangun di pilpres atau sebelumnya. Nah bahwa kemudian komunikasi politik itu berdampak kemudian adanya perubahan pergeseran posisi ya nanti ya tentu habis kalau dalam pilpres itu kan nanti ya ada yang berada di dalam pemerintahan ada yang di luar pemerintahan. Nah menurut saya itu kan tergantung dari sikap dari partai politiknya masing-masing. Nah kalau saya melihat ya kami lah Partai Golkar selama berinteraksi intensif dengan Pak Prabowo misalnya 6 bulan inilah ya
Dan kenapa juga kami menjatuhkan pilihan seperti itu? Karena memang Pak Prabowo ini kan membawa narasi bahwa Indonesia ke depan akan cepat pembangunannya, kemajuannya kalau memang itu didukung oleh semua elemen bangsa. Ya, jadi perlu persatuan kesatuan, ya, perlu sinergitas dan segala macam itu. Dan itu dia lakukan sekarang. Nah, mungkin soal waktu saja kalau misalnya ketemu secara terbuka kemarin komunikasi mungkin saya yakin udah ada sebelumnya secara informal dengan Bang Surya Paloh atau teman-teman antara Gerindra sama Nasdem. Tapi saya kira juga sebelum atau sesudah itu juga ada komunikasi intensif informal dengan partai-partai yang lain. Bahwa kemudian disepakati akan terbuka diumumkan itu kan tergantung. Oh, berarti ada yang nggak diumumkan ya? Bisa jadi kan saya bilang begitu. Ya, karena saya katakan tadi komunikasi politik itu pasti akan terjadi. Oke. Ya jangan kami aja misalnya ini beberapa teman-teman yang ada di DPR, walaupun kami kemarin berbeda pilihan berkompetisi di Pilpres, tapi komunikasi jalan terus. Ya. Nah, soal sesak nggak sesak, saya kira kami tahu dari awal sikapnya Pak Prabowo seperti itu. Saya kira nggak akan ada yang sesak ketika misalnya kemudian nanti akan masuk. Tapi yang paling penting adalah kita harus menghormati kedaulatan masing-masing partai politik. Mau ada bekerja di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, saya kira sama terhormatnya, sama mulianya. Sama mulianya. Kepentingan bangsa. Oke, baik. Mas Edi Suparno, jadi gimana kalau posisi PAN sekarang, apakah semua memang akan masuk ke dalam, apa nggak sesak atau dilebarin aja yang sesak itu? Ya, kita tahun 2014 kita mendukung Pak Prabowo dan belum beruntung kalah, kita berada di luar pemerintahan. Dan tetapi tahun 2016 kita bergabung ke pemerintahan, meskipun tahun 2018 kita keluar lagi. Di situ kita merasakan sudah sebuah koalisi yang cukup gemuk. Tetapi tahun 2019 ketika kita mendukung Pak Prabowo kembali, kita kemudian belum berhasil lagi, kita bergabung lagi ke pemerintahan. Pak Zulkifli Hasan saat ini menjadi Menteri Perdagangan. Nah, ini kok koalisinya juga besar. Tetapi koalisi besar ini bukan berarti bahwa di antara kita ini tidak bisa bekerja sama dengan baik. Bahkan kalau kita lihat apakah itu partai koalisi pendukung pemerintah ataupun yang tidak masuk dalam pemerintahan, untuk isu-isu tertentu di DPR itu kok bisa disepakati bersama-sama gitu loh. Jadi artinya apa? Ada perasaan kerjasama secara kolektif di antara semua partai-partai politik. Kalau tujuannya baik, mulia, bermanfaat untuk masyarakat, tentu kita dukung. Tetapi bukan berarti tidak bisa ada yang mengkritisi. Kita pun sebagai partai pendukung pemerintah, kalau memang ada hal-hal yang tidak pas, kita sampaikan gitu. Tetapi bukan berarti bahwa kemudian kita berjalan sendiri keluar dari barisan, ya, padahal keinginan kita tetap berada di tengah-tengah pemerintah. Jadi menurut saya sesak atau tidaknya bukan menjadi ukuran bagaimana kita bisa bekerja sama untuk kemudian misalkan melahirkan legislasi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ya, termasuk juga kemarin ini kita lihat bahwa meskipun koalisi ini cukup besar dan kemungkinan besar kedepannya juga akan besar, tetapi jika komandonya kuat, presiden yang memiliki komando kuat, saya kira semuanya akan bisa bekerja sama dengan baik. Oke, Bang Andi, kalau Bung Andi gimana? Semua akan ditarik masuk atau dibiarkan 1, 2, 3 di luar gitu? Jadi memang kita menyadari bahwa semua pemerintahan ingin mempunyai dukungan yang mayoritas di parlemen. Di parlemen, oke. Kalau berdasarkan hasil pengumuman KPU kemarin, memang koalisi Indonesia Maju masih barangkali lebih kecil sedikit dibandingkan yang bukan koalisi Indonesia Maju. Pendukung 01 maupun pendukung 03 jika dijumlahkan lebih besar daripada pendukung 02 di parlemen nantinya. Karena itu memang kalau ada keinginan dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, kemudian untuk menarik teman-teman yang sekarang ini tidak berada dalam koalisi Indonesia Maju, kemudian bergabung bersama membangun bangsa ini dalam pemerintahan, bersama-sama kami, berempat ini, terus tambah 1 atau 2, itu juga wajar juga. Tergantung dari presiden terpilihnya, siapa yang mau diajak, dan tergantung dari partai-partainya. Mau diajak atau mau diajak atau tidak. Kalaupun tidak ada yang diajak, juga bisa berjalan juga. Tapi tentu saja kita pahami memang selalu ada kebutuhan untuk
mempunyai dukungan mayoritas di parlemen supaya jalannya pemerintahan terutama dalam berbagai macam legislasi di mana membutuhkan dukungan parlemen itu bisa berjalan dengan mulus. Itulah sebabnya kita terbuka untuk hal itu, dan tentu saja sekali bagaimana siapa dan bagaimana saya rasa memang waktu masih ada, masing-masing tentu saja saling mengukur cost benefitnya. Dan tentu sekali lagi tergantung juga presiden Pak Prabowo sendiri, presiden terpilih menentukannya. Apakah kemudian koalisi besar itu semata-mata demi kepentingan nasional atau demi untuk menjaga stabilitas politik demi langgengnya pemerintahan setelah jeda berikut ini?